Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyidi Sinambela dari kelompok 11 mata kuliah Strategi Pembelajaran Quran Hadis. Adapun rekan kelompok saya yaitu Afifah Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran snowball throwing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila sebagai pemateri pertama dari kelompok 11. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai pengertian dan langkah-langkah strategi pembelajaran snowball throwing. Snowball secara etimologi berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Maka, snowball throwing secara keseluruhan dapat kita maknai adalah melempar bola salju, di mana model pembelajaran snowball throwing merupakan bola salju yang terbuat dari kertas berisi pertanyaan, kemudian dilemparkan kepada temannya untuk dijawab. Dalam pembelajaran snowball throwing, siswa diberi kebebasan untuk membangun pengetahuannya dengan cara memberi pertanyaan dan menjawab jawaban dari temannya, di mana siswa menggali informasi, mengkonfirmasikan yang diketahui dan mengarahkan perhatian terhadap aspek yang belum diketahui oleh siswa lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran snowball throwing adalah suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada peserta didik, serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam materi tersebut. Selanjutnya, Miftahul Huda mengemukakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model snowball throwing sebagai berikut. 1. Guru menjelaskan pelaksanaan model pembelajaran snowball throwing dan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok heterogen, lalu memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang dipelajari. 3. Masing-masing ketua kelompok kembali kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh guru kepada masing-masing anggotanya. Yang keempat, guru memberikan kertas HPS, kemudian siswa menuliskan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah dijelaskan dari ketua kelompok tersebut. Yang kelima, kertas tersebut kemudian dibuat seperti bola dan dilempar dari siswa ke siswa yang lain lebih dan kurang selama 5 menit. Yang keenam, setelah mendapat satu bola, siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam sebuah kertas di mana kertas tersebut berbentuk bola. Dilakukan secara bergantian. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi dan mereview materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Adapun kelebihan strategi pembelajaran snowball throwing ialah sebagai berikut. A. Suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena peserta didik seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada peserta didik yang lain. B. Peserta didik mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk membuat soal dan diberikan pada peserta didik yang lain. C. Membuat peserta didik siap dengan berbagai kemungkinan karena peserta didik tidak tahu soal yang dibuat temannya seperti apa. D. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. E. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena peserta didik terjun langsung dan praktik serta pembelajaran menjadi lebih efektif. Adapun kekurangan strategi pembelajaran snowball throwing yaitu A. Memerlukan waktu yang cukup panjang dan kelas menjadi gaduh. B. Kemampuan siswa dalam memahami materi kurang. C. Siswa kurang termotivasi untuk bekerja sama karena tidak adanya penghargaan untuk kelompok. D. Jika ketua kelompok dalam menyampaikan materi tidak sesuai dengan perintah guru, tentu menjadi penghambat bagi anggota yang lainnya untuk memahami materi. E. Model ini sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh ketua.
Adapun fase-fase yang harus dilalui dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing adalah sebagai berikut. Fase yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Menyampaikan seluruh tujuan dalam pembelajaran dan memotivasi siswa. Menyampaikan seluruh tujuan dalam pembelajaran dan memotivasi siswa. Fase yang kedua, menyajikan informasi. Menyajikan informasi tentang materi kandungan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Fase yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Memberikan informasi kepada siswa tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran snowball throwing. Membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari beberapa orang. Fase yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Memanggil ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian tugas kelompok. Meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan tugas yang diberikan guru dengan anggota kelompok. Memberikan selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang dijelaskan guru. Meminta setiap kelompok untuk menggulung dan melemparkan yang telah ditulis pada kertas kepada kelompok yang lain. Meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang didapat dari kelompok lain pada kertas kerja tersebut. Fase yang kelima, evaluasi. Guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban atas pertanyaan yang diterima dari kelompok lain. Fase yang keenam, memberi penilaian. Memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.